Apa Anies itu ada tanda-tanda orang yang dibimbing Allah. Ya. Kalau kita berbicara secara dingin, Ya. dia anak buah saya dan tidak pandai bekerja. Oke. Anak buah saya. Anak buah di? The partnership. Oh. Dengan kata lain, dalam amatan saya tidak ada mens rea atau niat jahat Kang Sobari untuk melakukan agitasi dan memprovokasi publik untuk membenci karena ambisi kekuasaan yang melekat pada sosok seorang Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Refli Harun yang selama ini dikenal sebagai salah satu loyalis bakal capres Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan, pernah mengundang budayawan Muhammad Sobari atau Kang Sobari di sebuah podcastnya. Kang Sobari yang pernah menjadi bos Anies Baswedan saat bekerja di The Partnership for Governance Reform, sebuah lembaga kemitraan untuk mendorong penerapan tata kelola yang baik atau good governance lintas sektor di tanah air, secara blak-blakan membongkar borok dan karakter Anies yang sesungguhnya. Secara blak-blakan, Kang Sobari mengaku pernah memaki-maki ex-gubernur DKI Jakarta itu di media sosial sekitar tahun 2016 atau 2017. Menurutnya, Anies Baswedan sosok bawahan yang tidak pandai bekerja, tetapi begitu mati-matian untuk mencapai cita-cita politiknya. Tak hanya itu, Kang Sobari juga membeberkan kelicikan Anies saat merebut jabatan rektor di Universitas Paramadina dari tangan seniornya Yudi Latif. Bahkan Kang Sobari sangat geram dan tidak terima ketika Anies dengan karakternya yang semacam itu justru dinobatkan sebagai salah satu the most influential young leader atau pemimpin muda paling berpengaruh oleh sebuah majalah. Wow. Saya baru ingat, kayaknya Kang Sobari pernah, dalam tanda kutip nih ya, kalau saya salah, memaki-maki Anies kayaknya di media sosial. Bukan memaki-maki, sangat memaki-maki. Nah, Sangat itu yang baru saya memaki-maki. ingat. Waktu itu ngomong apa, Kang Sobari? Banyak hal. Yang paling diingat, itu yang saya lihat. Loh, kok tumben-tumben ya seorang Sobari yang biasanya sangat menjawanis, marah betul dengan, itu tahun berapa waktu itu? 16 apa 17 gitu. Oh, 2016 atau 2017? Iya. Karena itu diviralkan lagi tuh kalau saya nggak Viral. salah. Sampai sekarang. Iya, itu kenapa? Marahnya tuh apa? Waktu poin marahnya? Bagi saya, kalau seseorang Ya. begitu mati-matian untuk mencapai cita-cita politik, Iya. ya ahli-ahli agama bilang, Pak Kures dan sebagainya, kalau begitulah watak manusia Iya. sampai at all cost, Tuhan boleh mengizinkan barangkali, tapi Tuhan tidak akan membimbing dia lebih lanjut. Oke. Tidak akan membimbing dia lebih lanjut. Iya. Nah, apa Anies itu ada tanda-tanda orang yang dibimbing Allah. Iya. Kalau kita berbicara secara dingin, Iya. dia anak buah saya dan tidak pandai bekerja. Oke. Anak buah saya. Anak buah di? The Partnership. Oke, di Partnership for Governance Reform. Iya. Oh, itu cuannya banyak tuh dulu. Sugih. Sugih ya. Sugih. Oke, lanjutkan ya. Nah, dia semacam gitu. Ya. Terus minta izin pada saya untuk meninggalkan kantor karena ingin memimpin Paramadina. Oke, sebagai Saya- rektor. Sebagai rektor, saya kasih tahu, Paramadina punya definisi Ya. tentang intelektual Muslim. Intelektual Muslim bukan seperti kamu. Oke. Paramadina, cara berpikir Paramadina itu orang gerakan. Oke. Orang gerakan betul, orang yang berpikir tentang umat dan care terhadap kebutuhan umat lalu melakukan tindakan-tindakan. Dan iya tentu HMI, tentu Muslim, tentu sekolah, Iya. tentu keterpelajaran. Tapi kalau Dulu Kang Sobari HMI juga? wah, aku HMI, Wah, luar aku biasa. PII. Oh, Siapa yang PII aku keren. saya tidak HMI, tidak PI, tidak GMNI, Oh, tidak ya. apa-apa semua. Aku PI. Cuma Refli Harun, warga negara Iya. Republik Indonesia yang beragama Islam saya. Oke, silakan. Cukup itu. Iya. Nah, masuknya ke Paramadina itu ngerebut jabatannya Yudi Latif. Oke. Bagi saya itu nyoreng. Kalau seseorang, Yudi Latif itu junior di LIPI juga dulu. iya junior saya di LIPI, Iya. betul. Tapi dia tidak junior Anies karena mungkin umurnya sama mereka.
atau Enggak, mungkin juniornya Kang iya Sobari, juniorku betul. Iya. Betul. Yudi Latif lebih tua dari Anies mungkin. Lebih tua, ya saya kira iya. Iya. Nah, Yudi Latif sudah terpilih tapi dianulir oleh yayasan. Yayasan itu ada di antaranya itu Anies bilang itu pamannya, ada menyebut nama. Nama saya lupa, tapi saya pernah menyebut itu Pak, bukan keliru. Dari yayasan itu menganulir kemenangan Yudi Latif untuk kemudian diberikan kepada Anies. Saya tidak tahu persis, itu hanya kata Anies. Iya. Saya tidak tahu persis realitas yang terjadi di sana. Namun saya tahu andai kata rektornya Yudi Latif jauh lebih mentereng. Oke. Anies nggak bisa. Ini yang buzzer, bukan buzzer ya, pendukungnya Anies ini dengarkan ini. Kalau ngamuk kesini. Iya, Ya lalu gimana? Ya, saya bilang kau jangan menganggap kau ini intelektual. Karena kau sekolah di Amerika barangkali kau intelektual. Ya. Barangkali. Ya. Karena kau orang Islam barangkali kau ya Muslim. Itu ngomong langsung, Kang Sobari. Ngomong langsung. Dulu sama tuh dia. waktu di klaster PGR, Kang Sobari sebagai apa? Country Director. Oh, namanya itu Executive Director. Oh, Executive Director. Dia Staff gula Staff, di bawah oke. lah kedudukannya. pokoknya cuannya lebih sedikit lah ya. Itu tidak harus dikatakan, itu sudah Oh, jelas. oke. Udah expressis verbis. Iya, iya. Oke. Nah begitu. Saya nggak bisa. Bagaimana kau mau merebut jabatan orang? Ya. Sudah gone. Kemudian memimpin Indonesia, Ya. mengajar dan sebagainya. Ya. Dan saya tidak terima ada suatu majalah di mana dia disebut sebagai one of the most influential young leaders. Ya. Wah, udah bisa saya. In the world. Dia one leader of 50 kalau nggak salah. One of 100. 100 ya. One of 100. Ya, dia leading apa? Iya. Sekolah baru keluar dari Amerika, belum pernah menulis proposal untuk pengembangan masyarakat untuk menaikkan income generating untuk public education. Yeah. Nggak ada. Dia murni anak baru keluar sekolah. Jadi apa? Influensial kepada siapa? Bohong bagi saya, itu marah saya mendengar itu. Jadi Kang Sobari cocok dong dengan Giring Ganesa mengatakan pemimpin pembohong katanya, walaupun dia tidak sebut nama ya, gitu. PSI hari ini. Oh, tidak. Ya, terserah. Orang mau mengatakan terserah. Sebelum Giring sudah ada orang yang mengatakan itu. Iya. Dan saya bilang Anies bukan tipe pembohong, bukan. Bukan tipe pembohong. Enggak. Tapi Wajahnya tidak menunjukkan dia berbohong. Iya. Tapi dia terampil memainkan sesuatu yang bukan Iya. yang dimaksud, tapi dia membawakan. Dia tidak bermaksud bohong. Saya kira cuman ya. dia main biliar aja. Dia pandai. Main biliar itu kan nyodok ke sana tapi ke sana. Kenanya sana. Mungkin itu juga tidak, tapi maksudnya saya tidak bermaksud bohong, itu aja. Ini begini. Bagi saya gitu. Kalau dia ambisius, Oke. ya ambisius, dan ambisius itu didukung oleh siapapun dia mau. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, saya tidak tahu persis apakah pernyataan yang dilontarkan Kang Sobari di podcast Refli Harun itu memiliki muatan dan tendensi politik atau tidak di tahun politik seperti saat ini. Namun ketika saya lacak, podcast Refli Harun itu sebenarnya sudah diunggah pada tanggal 7 Juni 2022 ketika Anies masih menjadi gubernur DKI Jakarta dan belum ada tanda-tanda maupun isyarat kalau Anies bakal dideklarasikan sebagai bakal Capres 2024 oleh Partai Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2022. Namun oleh Refli Harun, podcast tersebut tampaknya dirilis ulang pada tanggal 28 Mei 2023. Ini artinya menurut saya sikap belak-belakan Kang Sobari yang membongkar borok dan karakter Anies sama sekali tidak ada muatan dan tendensi politik apapun. Selama ini Kang Sobari dikenal sebagai sosok budayawan yang berintegritas tinggi, genuine dan apa adanya. Dengan kata lain, dalam amatan saya tidak ada mens rea atau niat jahat Kang Sobari untuk melakukan agitasi dan memprovokasi publik untuk membenci karena ambisi kekuasaan yang melekat pada sosok seorang Anies Baswedan. Di mata saya, Kang Sobari merupakan sosok budayawan dan kolumnis yang istiqomah dalam menjaga dan merawat integritasnya yang tetap berumah di atas angin
yang mampu melihat setiap fenomena sosial dan politik dalam sudut pandang yang multidimensi. Bisa jadi kalau mau, Kang Sobari akan ikut larut dalam dunia politik yang penuh hiruk pikuk, sikut kanan, sikut kiri, sembah ke atas, injak ke bawah, demi memperkaya diri dan memanjakan nafsu hedonistik dan materialistik di tengah godaan peradaban yang makin abe terhadap nilai-nilai moral dan etika. Kang Sobari memang tegas, keras, cobloko, dan suka belak-belakan. Namun di balik sikapnya yang tegas dan keras itu, Kang Sobari sesungguhnya sedang berikhtiar dan bereksistensi diri untuk tetap istiqomah di jalan kebenaran dan kejujuran, berbasiskan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi. Baca saja buku-buku karya Kang Sobari yang berjibun jumlahnya, belum lagi tulisan-tulisannya yang tersebar di berbagai media mainstream. Dengan bahasa yang bernas dan mengalir, Kang Sobari nyaris mampu mengkonkretkan sesuatu yang abstrak menjadi konkret, sesuatu yang terkesan sulit menjadi lebih mudah dengan menggunakan narasi dan diksi yang enak dibaca dan dinikmati. Jadi bagi loyalis, pendukung dan relawan Pak Anies tak perlu risau atas sikap belak-belakan dan cobloko Kang Sobari. Tetaplah konsisten pada pilihan, preferensi politik masing-masing sesuai dengan ideologi politik yang dianutnya untuk memperkokoh nilai-nilai demokrasi agar tumbuh subur dan berkembang di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika di tengah pusaran arus global yang kian kencang, rumit, dan kompleks. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.